Misalnya ada sebuah kejadian yang merangsang Bapak untuk mengatakan, iya dong, aku juga udah haji, kayak gitu misalnya. Ditambah rasa kebanggaan yang berlebihan, maka itu Pak, jadi hancur gitu ya. Atau saum gitu ya, pas dia omong, makan, saya sedang saum, langsung ngomong lebih panjang lagi. Sebenarnya saya saumnya bukan hanya ini hari ini aja, udah biasa doang. Lebih parah ya. Iya begitu. Kalau waktu dia proses saum sebelum ngomong, itu tercatat sebagai amalan baik kan. Iya. Tiba-tiba ketika dia ngomong, maka terjadilah yang tadi penyakit hati. Iya, jadi itu keunikan amalan hati itu bisa langsung menghancurkan. Iya, bisa menghancurkan dalam ukuran detik aja gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur pada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, salat Nabi dengan melafalkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Berjumpa kembali dengan saya Nazarudin, host dari podcast BPSDMD Provinsi Banten, obrolan edukatif dari Banten. Kali ini kita berjumpa dengan tema yang dahsyat, yang keren, yang setiap orang pasti mengalaminya dan sadar nggak sadar. Hari ini kita akan belajar atau diskusi tentang penyakit hati dan pergaulan di media sosial. Diskusi ini berdasarkan buku yang ditulis oleh seseorang yang keren banget, luar biasa, nanti saya kenalkan, dengan judul Glossarium atau kumpulan penyakit hati dan pergaulan di media sosial. Dicetak, belum diterbitkan kelihatannya, karena dia cetakannya nanti kita diskusikan belum terlalu bagus karena tidak ada penanggung jawab namanya penerbitnya. Baik, hari ini kita akan diskusi banyak dengan Pak Dr. Endan, yaitu Wirasuara ahli utama di BPSDMD Provinsi Banten, dan beliau sering bicara dengan saya, membuat podcast, obrolan, selalu berdasarkan buku yang ditulisnya. Maka diskusi melalui buku ini. Baik Pak Endan, justru saya tertarik dengan menggali Pak Endan dari proses kreatif menulis buku Pak Endan, dari mulai latar belakang kenapa menulis buku dengan judul ini dan bagaimana proses kreatifnya sampai sekarang ada di tangan kita jadi buku. Baik, terima kasih Pak Najar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi disclaimer dulu ya Pak Najar, bahwa yang pertama saya tentunya bukan ahli agama, tidak punya background pendidikan agama gitu kan. Tetapi mengapa saya menulis ini? Itu karena tidak lain semuanya berawal dari tugas dari pimpinan ketika saya diminta untuk mengajar mata pelatihan manajemen kolbu. Digalilah kolbu itu ya? Iya, manajemen kolbu. Saya sudah komplain, saya bilang, waduh saya enggak sanggup ini, manajemen kolbu berat sekali, mendingan yang lain aja. Tapi ternyata waktu itu katanya sudah tidak ada orang lagi, sibuk, kemudian Pandan yang kebagian jadwal manajemen kolbu gitu kan. Waduh, bingung juga kan Pak. Akhirnya karena saya sambil nyari bahan, ya udahlah saya mencari bahan tentang manajemen kolbu itu. Ketika dikumpul-kumpul, cocok juga ini kalau ditulis jadi buku begitu Pak. Awalnya seperti itu. Jadi disclaimer tuh saya bukan ahli agama dan bukan juga mungkin orang yang sudah seperti yang ditulis ini gitu ya. Ini kan ada 20 penyakit hati, mungkin saya juga masih mengalami. Siap. Itu. Jadi kalau di framing dari konsep yang saya pahami, Pak Andan itu di kepalanya sudah ada siap menulis ya. Ketika ada tugas mengumpul, kayaknya tulis bagus nih. Jadilah buku ya, keren banget. Oke, itu latar belakang kenapa menulis buku ini. Lalu proses kreatifnya gimana Pak Andan? Nah, ketika saya dapat tugas itu, kebetulan kan ada cuti lebaran kemarin. Saya bilang, masih ada waktu. Kebetulan sekarang kan zamannya AI ya. Ini juga saat yang bagus juga untuk menerapkan pertama kali bagaimana AI membantu saya dalam menyusun buku. Maka terbitlah buku ini Pak. Ya dimulai dari mencari apa itu penyakit hati. Penyakit hati kan ada dua, amalan hati kan ada dua ya. Ada amalan baik kayak sabar, ikhlas, ada amalan buruk. Nah saya mulainya dari amalan yang buruk dulu. Mungkin nextnya buku selanjutnya mungkin jadi ada ide buat buku selanjutnya, yaitu amalan-amalan positifnya ya, kayak sabar, ikhlas, syukur itu ya kan amalan-amalan. Nah sekarang yang ininya dulu. Itu Pak awalnya dari AI gitu. AI-nya di mana perannya Pandan? Ya AI-nya itu dari mulai mencari amalan hati apa saja, penyakit hati apa saja gitu ya.
kemudian saya gali di dalamnya, coba jelaskan dalil-dalil yang tentang penyakit hati itu keluar semua tuh Pak. AI itu canggih banget itu, walaupun memang ada juga kadang-kadang ketemu salah Pak. Jadi AI itu ketika mengeluarkan ayat Al-Quran misalnya, ternyata dia salah juga mengutip. Saya sempat komplain juga ya, walaupun saya tahu dia robot. Saya ajak diskusi, ternyata jawabannya adalah memang AI tergantung daripada masukan-masukan yang banyak itu gitu kan. Jadi masih ketemu juga, jadi kita tetap harus hati-hati walaupun itu AI ya, walaupun itu ayat Al-Quran, kita tetap harus hati-hati, harus cek and recheck gitu. Siap. Nah, satu itu, dua saya juga tertarik ketika saya buka sepintas bukunya, kok gaya bahasanya bukan gaya bahasa Pak Endan, atau apa ada peran AI juga tuh? Iya betul Pak. Ada sisbro segala macam tuh, kayak buat anak muda kelihatan. Baik, ini luar biasa Pak ya. Jadi AI luar biasa. Saya menggunakan ChatGPT untuk untuk daftar isi, kemudian konten di dalamnya, nyari-nyari ayat dan hadis di dalamnya ya gitu. Itu lengkap banget Pak, sampai kita misalnya nyari hadis tentang ini, saya minta bukunya di buku apa, hadis nomor berapa, itu AI memberikan. Tentu kita harus cek and recheck juga gitu kan. Nah, sampai dengan kemudian gambar Pak. Gambarnya juga ini ya. Dari AI juga nih. Ada dari dari Bing ya. Dari Bing, kemudian dari Adobe Firefly juga, semuanya dari AI. Jadi contohnya gambar yang cover ini misalnya tolong buatkan gambar hati yang buruk gitu kan. Ada awalnya. Kemudian tolong gambar itu dikelilingi oleh gadget-gadget. Keluar juga gitu Pak. Jadi ini semuanya produk AI gitu ya. Daftar isinya, walaupun tentu kita harus tetap menyesuaikan sebagian dari dalam isinya, kemudian gambar-gambarnya. Pokoknya dibantu banget lah oleh AI sehingga jadi buku ini. Jadi kalau ada penulis keduanya AI gitu. Jadi ini dan AI. Jadi Pandan sudah nulis dari bahan-bahan itu, udah gitu bahasa Pandan diminta di. Yang itu ya. Yang bahasa. Tadi. Kenapa ini bahasanya kok bahasa gaul ya? Nah, jadi awalnya ketika saya selesai menulis buku ini, Pak, kemudian kok bahasanya kaku banget ya? Saya kira-kira ini bisa nggak menyasar kaum muda gitu kan kalau bahasanya gini. Saya baca ulang, kayaknya kurang menarik. Nah, awalnya saya ragu juga itu bisa nggak AI ya gitu, merubah ini menjadi bahasa gaul. Maka awalnya saya copy 3 paragraf dari buku yang udah jadi itu. Kemudian saya minta ke AI, coba tulis ulang paragraf di atas dengan menggunakan bahasa gaul anak-anak zaman now sekarang, gitu, zaman milenial. Ternyata bisa Pak, bisa ya. Akhirnya saya lanjutkan dan akhirnya malah buku yang tadinya formal itu jadi ubah Pak, jadi berubah semuanya dengan bahasa gaul. Ini saya bacakan di paragraf kedua di pengantarnya. Gengs, buku ini ngebahas tentang penyakit hati yang ternyata banyak banget jumlahnya. Udah bahasa bukan bahasa Indonesia baku tuh. Iya, nggak ada yang baku. Jadi pakai nyebelin ya gitu ya. Ngebahas gitu. Tapi mana nggak berubah ya? Nggak berubah. Saya juga sempat pelajari juga apakah itu melanggar kode etik penulisan buku, ternyata nggak juga. Nggak juga. Siap. Baik, itu prosesnya ya sampai jadi buku. Lalu, saya pengen tahu isinya nih. Isi pertama istilah hati dulu. Hati bahasa Arab yang disebut kan penyakit itu penyakit kolbu, bukan hati ya. Betul. Di Indonesia kan hati. Betul. Dan bahkan ada perdebatan tuh. Hati itu mana sih sebenarnya bendanya? Apakah hati liver atau jantung atau otak gitu? Nah, dibahas ke dalam ini. Iya, betul Pak. Itu saya penulis buku termasuk yang nggak tahu juga. Sekali lagi karena saya bukan ahli agama ya, jadi saya dapat dari banyak informasi karena ternyata menurut para ahli gitu ya, hati itu bukan liver ya, bukan liver, tetapi ada yang mengatakan hati itu adalah jantung ya, hati itu jantung, ada juga yang mengatakan otak. Hati itu adalah otak. Dan itu sesuai dengan bahasa Inggris juga kan. Kalau orang kita mengatakan heart attack gitu kan, heart attack, serangan jantung bukan serangan hati ya. Iya, terjemahannya kan bukan serangan hati tetapi serangan jantung gitu kan. Nah, itu hati itu di situ adalah jantung. Kolbu itu adalah jantung. Gitu. Kalau jantung masih nyambung Mandan, saya sakit hati masih nyambung. Kalau ganti ke otak jadi bingung, saya sakit hati. Ada ya. Kalau hati masih di sini lah ya. Deket. Ya jadi mayoritasnya mengatakan hati itu adalah jantung. Gitu. Yang disebut kolbu. Di Indonesia kan hati sebenarnya adalah jantung ya. Bukan liver ya. Baik, itu istilah. Sekarang isinya nih 20 itu apa aja Pandan dibahasnya? Ya,
itu juga hasil dari bantuan ChatGPT ya, kira-kira apa saja sih penyakit-penyakit hati, apa saja sih amalan-amalan hati, maka saya fokusnya di penyakit dulu. Ada banyak sih Pak, kemudian saya fokus di yang kira-kira logis itu ada 20 lah. Kalau dikelompokkan ada kelompoknya nggak? Ada Pak. Oke. Gimana tuh kelompoknya? Setelah saya pelajari dari 20 itu ada 2 kelompok Pak. Ada 8 amalan hati yang dia itu sudah dinilai pahala atau dosa. Sebelum action. Tanpa diiringi Action kan? dengan action. Oh. Jadi si amalan hati itu sendiri itu dinilai pahala atau dinilai dosa tanpa diikuti oleh amalan fisik atau amalan lisan. Saya contoh dulu lah ya. Misalnya kalau ria ya, ria itu adalah amalan ria itu kan ada di hati. Ya, keinginan untuk dipuji ya. Tetapi dia membutuhkan amalan fisik atau amalan lisan. Kalau baru ada di niat di hati doang, tapi dia tidak jadi gitu ya, menunjukkan mobil barunya, dia langsung tersadar, oh nggak jadi, itu maka belum dinilai dosa karena nggak jadi gitu kan. Nah itu seperti itu. Tapi ada 8 amalan hati yang dia itu udah dinilai sebagai dosa, walaupun tidak diiringi oleh amalan fisik, perbuatan ataupun amalan lisan gitu Pak Najar. Itu saya juga baru tahu gitu ya. Siap. Baru tahu sejak googling aja gitu Pak. Oke, kalau struktur dari penulisannya kan ada 20 nih. Pak Andan menjelaskan gimana dulu? Deskripsi penyakitnya atau gimana tuh? Ya. Strukturnya. Awalnya diawali dari yang pertama adalah definisi amalan hati dulu ya. Yang pertama saya bilang bahwa amalan hati itu penentu amalan fisik dan lisan. Itu yang pertama. Jadi mau sehebat apapun amalan fisik, misalnya bangun masjid gitu ya, 50 miliar gitu. Atau sehebat apapun amalan lisan, misalnya jadi pendakwah gitu ya, lisan kan ya, atau qori kan amalan lisan ya, mengaji yang luar biasa. Tapi itu semua tidak ada artinya jika amalan hatinya diiringi dengan amalannya buruk. Misalnya sedikit aja karena ria menyumbang masjid 50 miliar, itu nggak ada artinya Pak. Gitu. Sama juga dia jadi qori teladan tingkat internasional segala macam gitu. Dan udah terkenal di mana-mana, sedikit aja dia punya kesombongan, hancur semua Pak. Itu yang pertama. Jadi dari definisinya itu dulu. Nah kemudian amalan hati itu, dari seluruh amalan hati ini uniknya, masing-masing amalan hati ada keunikannya Pak Najar. Tapi secara umum keunikannya adalah amalan hati itu bisa ngerusak amalan fisik dan amalan lisan cuma dalam 1 detik. Cuma dalam 1 detik aja. Simultan langsung ya? Langsung iya. Dalam 1 detik itu semua amalan runtuh. Contohnya? Ya Pak Najar pulang dari haji nih, ikhlas kan, wah, uangnya banyak segala macam, yang keluar ya ikhlas segala macam. Tapi tiba-tiba setelah misalnya 10 tahun berjalan, kemudian ada yang tanya gitu kan. Nah kemudian Bapak menunjukkan keriaannya waktu Bapak haji itu. Sedetik aja itu. Misalnya ada sebuah kejadian yang merangsang Bapak untuk mengatakan, iya dong aku juga udah haji, kayak gitu misalnya. Ditambah rasa kebanggaan yang berlebihan, maka itu jadi hancur gitu ya. Atau saum gitu ya. Pas dia omong, makan, saya saum. Langsung ngomong lebih panjang lagi. Sebenarnya saya saumnya bukan hanya ini hari ini aja, udah biasa doang. Lebih parah ya. Iya begitu. Kalau waktu dia proses saum sebelum ngomong, itu tercatat sebagai amalan baik kan. Iya. Tiba-tiba ketika dia ngomong, maka terjadilah yang tadi penyakit hati. Iya. Jadi itu keunikan amalan hati itu bisa langsung menghancurkan. Iya, bisa menghancurkan dalam ukuran detik aja gitu. Tapi masing-masing amalan hati dan penyakit hati itu ada keunikannya. Masing-masing itu ada keunikannya gitu Pak. Nah, tadi Pak Najar nanya bagaimana strukturnya. Pertama penjelasan tentang amalan hati tadi itu. Kedua tadi 8 amalan hati yang sudah dinilai pahala atau dosa tanpa diiringi amalan fisik dan amalan lisan. Sisanya berarti yang 12 harus diiringi amalan itu harus diiringi amalan lisan atau amalan fisik. Kalau tidak diiringi dengan amalan hati dan amalan lisan, itu dia belum. Contoh masing-masing. Iya, contohnya. Misalnya tadi sudah ria ya, atau misalnya marah lah. Marah itu kan amalan hati juga sebetulnya. Ghadab itu didefinisikan oleh para ulama, marah itu amalan hati. Tetapi
Misalnya begitu Pak Najar ada yang ngebully ya, itu kan langsung muncul ya naluri ya. Pengen ngebalas, pengen marah. Nah itu baru niat kan. Nah jika Pak Najar mengekspresikan lewat ngebalas gitu ya, tulisan atau tulisan baru menjadi dosa tuh jika balasan marahnya itu berlebihan, jadi dosa. Tapi jika dia tidak jadi marahnya, maka belum dicatat sebagai dosa. Malah kebalikannya bisa jadi pahala karena Pak Najar bisa menahan gitu. Itu katanya, kata para ulama Pak, bukan kata saya. Pengen lebih jelas baca aja bukunya gitu. Oh ya, buku ini bisa di-download gratis loh Pak. Download gratis. Baik yang versi bahasa Indonesia, ada yang bahasa Inggrisnya juga, gratis lah ya. Itu gratis, nanti disampaikan linknya ya di bawah di deskripsi, gratis lah itu ya. Baik. Kalau yang versi cetaknya ya ganti ongkos cetak aja gitu. Atau nanti yang komentarnya bagus di acara tampilan podcast ini kita kirim ya. Boleh kita kirim nanti. 3 buku lah. 3 buku untuk dibagikan lagi. Siap, insyaallah. Baik, nah tadi baru ngomong kita penyakit hatinya. Nah sekarang hubungan dengan pergaulan media sosial Pak Dan. Iya. Pergaulan di media sosial sebetulnya penyakit hati itu ekskalasinya menjadi lebih parah gitu ya, menurut sumber-sumber juga di media sosial. Media sosial ya. Contohnya flexing lah. Zaman dulu kita masih kecil ya Pak ya, sebelum ada media sosial. Kalau kita tahu orang kaya paling sekampung ya, paling sekota juga udah hebat lah dia orang kaya. Tapi sekarang orang yang sangat kaya banget gitu kan, dia ingin ketahuan dari kutub utara sampai kutub selatan sedunia. Jadi dia pengen tahu orang harus tahu gitu bahwa dia punya moge, punya apa gitu. Walaupun punya moge dan segala macam juga belum tentu dia nggak boleh aja. Cuman kan kembali ke hati, apakah dia dalam rangka flexing, bangga diri, sombong gitu. Jadi sebetulnya semuanya kembali ke hati. Jadi bukan benda, misalnya mogenya, mobil Mercy-nya gitu ya. Itu bukan benda yang nggak apa-apa sebetulnya itu. Cuman ketika dia diiringi posting itu dengan sesuatu dari 20 penyakit hati itu, ria, ujub, sombong, kabur ya, itu baru kena. Ya itu Pak Najar. Keren. Pertanyaan terakhir besarannya nih, bagaimana caranya nih kalau kita ingin penyakit hati itu tidak mampir atau tidak menjadi penyakit ke hati kita Pak Dan? Punya kiat-kiat nggak? Iya, setiap amalan hati di sini itu saya bahas pertama dalilnya ya dari Al-Quran, dari Sunnah, kemudian keunikan dari masing-masing hati dan ada kiat-kiatnya di dalamnya. Ya misalnya untuk marah aja ya, untuk marah maka kiatnya adalah ya banyak bersabar kayak gitu. Kembali lagi kepada hakikat kita harus mempelajari ilmu agama gitu ya. Kemudian misalnya bagaimana kalau ada orang yang selalu ingin posting, ada kan Pak ya, selalu ingin posting, makan di mana posting gitu kan, jalan di mana posting gitu kan. Yaitu kita harus sebelum posting itu maka kita ambil napas dulu gitu ya. Kira-kira ada pause dulu ya. Ada pause dulu. Ada manfaatnya nggak ketika aku posting di depan Ka'bah gitu? Ada yang kesinggung nggak gitu ya? Gitu di depan Ka'bah foto nih gitu kan. Kira-kira ada manfaatnya nggak buat dunia dan akhiratku misalnya gitu. Atau bahkan memunculkan sesuatu dalam diriku gitu ya. Jadi itu salah satu kiat untuk posting dulu, dan ketika ngepost itu kita ucapkan bismillah gitu ya, atau berlindung ta'awudz gitu kan. Memang saya juga tentunya harus banyak belajar, ini kan kata ulama Pak, bukan kata saya ya. Jadi saya penulis buku ini juga termasuk yang belajar gitu ya. Kadang-kadang lupa juga untuk misalnya ketika posting sesuatu kita ngucapin itu kan kayak gitu Pak. Kiat-kiatnya banyak lah, setiap kiat itu ada ya. Ada penyakitnya ada kiatnya ya. Ada kiatnya. Dan semuanya di buku ini ya. Ada di buku itu. Jadi mohon maaf saya belum baca seluruhnya bentar. Iyalah, ini kan baru dicetak. Saya angkat ya. Baik. Jadi Bapak sekalian, pemirsa, para pembelajar seluruh antero jagat yang menyaksikan podcast ini, kita sudah bahas dari mulai latar belakangnya, why-nya kenapa, lalu apa isinya juga sudah kita bahas, bahkan proses keraatan kita bahas, dan bahkan how to, bagaimana cara mengatasi penyakit hati kita bahas. Untuk lengkapnya silahkan baca bukunya, dan Pandan, mangga ada kata penutup sebelum kita selesaikan acara ini. Baik,
pemirsa ya, pemirsa podcast BPSDM Banten. Jadi pada intinya buku ini mudah-mudahan dapat menjadi cermin buat penulis, khususnya buat penulis, dan mudah-mudahan juga buat semua yang membaca buku ini bahwa kehidupan di dunia ini akhirnya yang dihitung itu adalah amalan hatinya, Pak, amalan hatinya. Sebagaimana di dalam salah satu ayat di sini yang artinya adalah bahwa pada suatu hari ya di mana amal-amal itu sebentar ya saya ini dulu ya. Boleh. Yauma yang fa'umalu wala banun illa man atallaha biqalbin salim ya. Yauma la yang fa'umalu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Jadi pada hari itu, pada hari kiamat nanti tidak akan bermanfaat anak-anak dan harta yang kita kumpulkan kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat gitu. Bukan juga dengan amalan yang banyak, bukan juga dengan sumbangan masjid yang besar, bukan. Tetap yang dilihat adalah hati yang selamat gitu. Itu Pak. Baik. Karena amalan besar dan segala macam itu kalau hatinya nggak selamat ya tetap nggak selamat juga akhirnya. Gitu Pak. Jagalah hati, lentera hidup ini ya. Iya. Gitu. Hati-hati dalam merespon, hati-hati dalam berkata atau bertindak. Jangan-jangan itu penyakit hati. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kembali berjumpa dengan saya di podcast BPSDM Banten yang tagline-nya adalah obrolan edukatif dari Banten. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.